Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi. Pada tayangan premier nonton bareng pada malam hari ini, kita akan membahas tentang Google Drive, backup and syncs, drive file stream, dan drive bersama. Serupa, tapi sebenarnya tidak sama. Walaupun sebenarnya sama. Agak sedikit membingungkan, ya. Tapi nanti kita lihatlah seperti apa sih bentuk dari bagian-bagian dari cloud system atau cloud computing yang dimiliki, yang ditawarkan oleh Simbah Google. Kita akan fokus pada bagaimana menyelamatkan, mengamankan data, dan bekerja dalam tim. Mungkin lebih tepatnya bukan mengamankan data kali ya, mungkin mengamankan project, gitu ya, mengamankan project. Apa itu projectnya? Atau apa itu datanya yang akan kita amankan? Bisa saja data skripsi, data tesis, disertasi mungkin, tugas kantor, tugas pribadi, dokumen pribadi, dokumen kantor, mungkin mau mengamankan foto, video-video tertentu, ingin diamankan secara cloud computing, ini bisa dilakukan. Nah, kita akan bahas ini, namun sebelumnya saya akan perlihatkan dulu tentang Google Drive. Ya, Google Drive. Wujud dari Google Drive itu seperti apa? Ya. Nah, di layar ini adalah tampilan dari Google Drive versi web base, gitu ya. Google Drive versi web base. Prinsipnya sekali lagi Google Drive ini berfungsi untuk, mungkin bahasa sederhananya ini seperti flash disk lah ya. Seperti flash disk Bapak Ibu Anda semua yang namun tempatnya ada di cloud, tempatnya ada di internet, tempatnya ada di atas sana gitu ya. Seperti layaknya Anda menyimpan file ke flash disk, nah, seperti itu pula yang terjadi di Google Drive. Kapasitas tentu ada, gitu ya. Seperti yang Anda lihat di bagian bawah ini, di bagian bawah storage 86% full, 13 GB dari 15 GB. Jadi yang aktif sekarang ini adalah akun gmail.com. Akun gmail.com, Google Basic ya. Jadi kita ada kapasitas 15 GB diberikan. Nah, ini tinggal 2 GB lagi penuh. Ya. Solusinya kalau penuh bagaimana? Ya, Bapak Ibu bisa buat akun baru, Gmail baru. Maka Bapak Ibu akan ketambahan 15 GB lagi. Walaupun pakai 2 akun gitu ya. Akun Gmail yang pertama udah mau habis, buat lagi sebuah akun. Nanti kalau habis lagi 15 GB, buat lagi sebuah akun, begitu seterusnya. Jadi tidak akan pernah habis. Prinsipnya seperti itu. Tapi ada solusi lain. Ya, Anda menggunakan Google Suite. Dengan Google Suite,
Google Suite ini akun premium sebenarnya, akun premium berbayar, ya. Itu sesuai dengan kapasitas, sesuai keinginan Anda, ya. Bahkan ada yang unlimited storage-nya. Nah, Gmail ini pun, ini ada di bagian bawah, by storage. Jadi kalau Anda ingin tidak repot membuat akun baru, Gmail baru, Anda bisa buy storage di sini, ya. Bisa membeli. Berapa harganya? Ada yang tahu berapa harganya? Per 100 giga sama dengan 26.000 per bulan. Kita dapat 100 giga untuk 26 dengan harga 26.000 per bulan. Kalikan saja, hitung sendiri ya. Nah, tetapi ketika Anda memiliki akun Google Suite, maka Anda memperoleh unlimited storage. Ya. Nah, bagaimana caranya? Google Suite ini ada yang berbayar, gitu ya. Premium, enterprise, bisnis, akun bisnis, ya. Tetapi Anda bisa memiliki Google Suite for Education. Google Suite for Education itu gratis. Ya, sekali lagi, Google Suite for Education itu gratis. Impact-nya apa? Impact-nya ketika Anda memiliki akun Google Suite for Education yang gratis itu, maka storage-nya pun akan unlimited. Saya akan lihatkan contoh ini. Ya, ini kan akun saya yang aktif sekarang adalah gmail.com. Saya akan lihatkan akun saya misalnya yang ini, me@fatur.biz.id. Ini kalau saya buka, klik storage-nya, ini storage-nya penyimpanan unlimited. Penyimpanan. Di sini bahkan 0 byte terpakai. Kenapa? Karena saya, padahal ini ada file kan kelihatan. Karena file-file yang saya buat ini adalah file-file natif. Jadi file-file milik file yang dibuat langsung dengan menggunakan aplikasi-aplikasi Google. Dalam hal ini Google Slide, ini Google Slide yang ini. Sehingga tidak ada space yang diperlukan, size-nya tuh nggak ada. Ini kalau kita buka seperti ini, ya. Ini size-nya kosong atau saya lihatkan di akun yang lain yang lebih banyak ya. Ini akun, contoh akun Google Suite. Saya akan pindah ke yang ini misalnya. Ini juga akun Google Suite. Sudah terpakai 43 giga. Wow, luar biasa. Apa yang menyebabkan dia bisa terpakai sampai sebesar itu? Ini file-file bawaan dari Windows yang diupload ke Google Drive. Sehingga akan dihitung, gitu ya. Akan terhitung dia, storage-nya akan terlihat tampak. Kita akan coba cek, misal bisa saya akan lihatkan satu buah folder yang ini misalnya. Kita lihat di file. Ini karena size dari Windows-nya tidak saya full screen kan, kita nggak bisa melihat size-nya ini. Ya. Oke, sebentar. Kita pakai info file saja ya. Kita akan masuk ke sini. Ini file-file natif semua. Ini sekali lagi coba. Nah, ini kan nggak kelihatan size ya. Size-nya nggak kelihatan. Ini mestinya ada, tapi harus full screen ini.
Saya akan klik di sini, saya ambil contoh satu file, misalnya ini Google Form ini, atau ini Google Spreadsheet, Google Sheet ini ya, Google Sheet ini kalau saya klik infonya, akan lihat detail. Ini ada size-nya ini kosong. Ya. Nah, semua file yang kita upload dengan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Google, di sini kalau saya klik New, Google Docs, Google Sheet, Google Slides, Google Form, Google Drawing, Google Map, Google Site, bla 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 dan seterusnya. Ini semua ketika file sudah jadi istilahnya, itu tidak ada size-nya karena dia merupakan file native. Berbeda dengan file, saya ambil contoh, saya keluar lagi, saya ambil di file tadi. Di file ini saya ambil contoh misalnya ini file Microsoft Word ini, W. Ada kapasitas size-nya 261 KB. Jadi ada file Word di-upload ke Google Drive untuk diamankan. Kapasitasnya terlihat. Begitu juga file PDF, ada kapasitasnya 2 MB. Tapi kita akan coba lihat misal, nah ini materi. Ini kalau saya klik materi ini size-nya kosong. Bukan berarti tidak ada filenya. Filenya ada. Kalau kita buka, saya buka nih misal ya. Saya buka, ini ada isinya. File ini ada isinya. Ya, nah ini. Ini ada isinya. Dan ini file dibuat dengan menggunakan Google Slide. Sehingga kapasitasnya itu 0. Inilah yang disebut dengan file native. Jadi sedikit gambaran tentang Google Drive dan file-file yang ada di dalamnya. Gitu ya. Nah, ini Google Drive versi web-based. Ya. Google Drive versi web-based. Kita masih berbicara Google Drive ini. Google Drive versi web-based. Sekarang di bagian bawah ini saya terhubung dengan internet. Gitu ya. Saya terhubung dengan internet. Saya akan putuskan jaringan internet saya. Saya disconnect dulu. Oke, nah ini saya sudah terputus dari jaringan internet. Sekarang kalau tanpa jaringan internet bisa nggak saya buat file? Ya, ini you are offline, gitu ya. Some function beberapa tidak bisa berfungsi. Kita lihat di sini contoh. Sekarang saya posisi offline. Tiba-tiba beberapa file itu yang belum tersinkron itu berwarna abu-abu semacam ini. Tetapi file-file yang sudah tersinkron itu berwarna cerah, bisa diakses. Nah, bagaimana cara mengakses Google Drive? Gitu ya, mengakses Google Drive di offline. Ini saya klik tab baru. Di sini ada di sudut kiri ada Show App. Saya klik Show App. Nah ini. Di sini slide Google Drive, Sheet, Doc ini bisa diakses, gitu ya. Bisa diakses artinya meskipun dalam posisi offline saya bisa membuat file-file ini, gitu ya. Saya bisa buat file docs. Ya. Saya akan klik YouTube, nggak bisa. Dia harus online atau terhubung ke internet. Saya buka Google Docs sekarang. Bisa, saya bisa membuka Google Docs. Saya bisa klik New, ini Docs. Saya klik Docs New, gitu ya. Oke. Saya beri nama file latihan. Jadi meskipun saya tidak memiliki di laptop saya ini tidak ada aplikasi Microsoft Word, tidak ada aplikasi Open Office, tidak ada aplikasi pengolah kata lainnya, tetapi dengan cukup bermodalkan browser Google Chrome, saya bisa mengakses membuat file dokumen, gitu ya. Saya bisa membuat file dokumen seperti ini. Nah, saya bisa ngetik di sini. Misalnya kepada yang terhormat bla 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 dan seterusnya. Itu ya. Ini bekerja secara offline. Apa bukti offline nih di bagian bawah sudut ini saya tidak sedang terhubung ya dengan
jaringan internet. Nah, di manakah tersimpannya? Ini mungkin yang jadi pertanyaan. Ketika membuat semacam ini, di mana tersimpannya? Nah, ini tersimpan di memori sebenarnya ya, di cache memorinya, memori virtual. Jadi lokasinya di mana Anda akan kesulitan mencari di mana lokasinya. Ya. Nah, untuk itu Anda perlu yang memiliki yang namanya fitur tambahan lain yang bisa yang disampaikan tadi. Ada backup and syncs, ada file stream gitu ya. Nah, supaya kita bisa menyimpan atau membuat itu pada lokasi yang persis sehingga sewaktu-waktu bisa diakses. File ini ketika kita terhubung ke jaringan internet, ini ya, ini activity offline semua. Ketika saat ini saya konekkan ke internet, maka otomatis file ini akan terkirim ke drive saya di internet. Di sini, di akun yang aktif tadi. Tadi akun aktif adalah akun yang mana tadi yang aktif? Yang ini kalau nggak salah, ya. Nah, akun yang aktif inilah nanti akan tersimpan di sini di root directory-nya biasanya. Akan tersimpan di root directory, gitu ya. Akan tersimpan di root directory file yang ini. Untuk mempermudah, tentu ada baiknya. Saya buka lagi di sini apps. Anda melakukannya jangan langsung klik slide, sheet atau docs, tapi Anda buka Google Drive-nya dulu. Ya. Google Drive-nya dulu dibuka. Nanti setelah Google Drive ini aktif priority, saya masuk mau nyimpannya di mana. Ini ada pilihan, beberapa pilihan. Ini akun yang aktif, kita akan cek akun yang aktif ini adalah akun Smaridasa. Gitu ya. Saya mau nyimpan di mana? Di My Drive. Jadi nanti ketika terhubung ke jaringan internet, maka dia otomatis akan tersimpan ke sana. Jadi saya ambil contoh data public. Ini saya kerja offline ya. Di 2020 saya tambahkan di sini Google Docs, blank dokumen. Atau mungkin supaya mudah mencari, saya ke buku kali ya. Yang filenya, banyak juga. Oke. Dummy. Nah, ini dummy sedikit ya. Di dummy sedikit, saya akan tambahkan new. Di sini folder, file folder upload tidak aktif. Kenapa? Karena memang dalam posisi offline ini tidak bisa bekerja. Ya. Tidak bisa bekerja folder itu. Tetapi ketika nanti hidup ya jaringan internet terhubung, maka ini akan aktif lagi folder, file upload dan seterusnya. Apa yang bisa kita lakukan dalam posisi offline ini? Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Drawing untuk membuat gambar. Saya akan buat Google Doc, blank dokumen. Jadi akan tersimpan di, saya kasih nama latihan doc offline. Start edit. Ini tentang latihan offline, gitu ya. Oke. Dan jangan tanyakan di mana tombol save-nya, karena Anda akan cari juga tidak ada tombol save tersebut, karena dia otomatis melakukan save, gitu ya, akan menyimpan otomatis. Nah, kita akan lihat di sini. Nanti dia akan masuk ke sini, ya, akan masuk ke posisi ini. Ini tentang latihan offline. Gitu ya. Ini kalau saya refresh, kali lagi kita baru berbicara tentang Google Drive. Gitu ya. Google Drive. Posisi offline, ini ketika saya hubungkan, akan cek, saya coba connect.
ke jaringan. Ya, saya sudah terhubung. Saya akan klik latihan di sini. Ini tentang, nah ini dia sudah terhubung, berkoneksi lagi. Sekarang ini saya, di dummy sih, 2020 di mana tadi? Dummy ya? Oke, dummy-nya tidak semua. Kita cek. Kita lihat posisinya. Ini tersimpan di make available offline tadi ya. Ini harus kita buat dia make available offline dulu. Sehingga nanti dia bisa diakses secara offline. Oke, saya buat dulu. Docs di dummy ya, blank. Latihan kedua offline. Nah, ini untuk mencegah lokasi tidak, sebenarnya itu ada, kita harus cari lokasinya di mana. Nah, ini saya beri nama sama sesuai dengan teksnya. Ini kita buat dia make available offline. Gitu ya. Nah, setelah make available offline, saya refresh. Nah, ini latihan kedua offline-nya muncul. Ya. Tapi yang satu tadi tidak. Kenapa? Karena dibuat tadi lokasinya biasanya dia larinya ke root. Ya. Yang ini latihan doc offline. Coba kita cari dia adanya di mana. Ya. Di My Drive. Kita coba cek di My Drive atau di Recent. Ini. Ya, sebenarnya ada, cuma kita harus melihat posisinya ada di mana. Ya. Dia adanya di My Drive. Nah, ini My Drive, file latihan ini adanya di My Drive gitu ya. Kalau yang ini adanya di My Drive juga, latihan doc offline. Jadi ketika harus klik di sini, nah, dia ada di bagian bawah. Di root dia ya, di root directory lah istilahnya kalau Windows itu. Harus cari di sini, itu ada di latihan nanti. Terus cari. Oke, kita kembali ke mana tadi? Data publik. Oke, data publik. Nah, 2020 di dummy. Nah, kita buat di dummy tadi di sini. Mana filenya? Ini latihan kedua offline. Nah, sekarang kalau saya putuskan lagi jaringan internetnya, saya putuskan lagi. Ini sudah terputus. Kita akan cek sekarang. Tunggu. Ini saya tutup misalnya. Ini juga saya tutup. Sekarang yang lain ini pada mati semua. Gitu ya. Maksudnya tidak aktif gitu ya. Tetapi yang beberapa file itu aktif. Artinya itu sudah dalam posisi offline. Jadi ketika ini saya klik, saya bisa bekerja secara offline meskipun tidak ada jaringan internet. Jadi saya tambahkan di sini buku sepatu DST. Ini tambahannya gitu ya. Nah, meskipun nanti
ini saya tutup, ini saya sudah, dia otomatis ketika saya buka lagi ini, di sini ada simbol kayak gini nih, akun waiting to sync your change. Jadi perubahan tadi, ini kalau saya buka di Google Drive-nya, dia memerlukan waktu untuk sinkron. Jadi ketika ini saya sinkronkan, saya aktifkan lagi jaringan internetnya, maka perubahan tadi otomatis akan terkirim ke file versi online-nya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa bekerja dengan Google Drive, kita bisa bekerja secara online, bisa bekerja secara offline. Memang terbatas untuk beberapa aplikasi seperti Google Sheet, Google Doc, Google Slide. Gitu ya. Nah, tetapi ini paling utama sebenarnya kan, bagaimana mengetik, membuat tabel rumus di Excel misalnya yang biasa pakai Excel, dan untuk presentasi. Ini sedikit tentang Google Drive, gitu ya, tentang Google Drive. Jadi kita tunggu sinkron, itu sudah akan langsung ke sinkron. Sekali lagi, untuk mengaksesnya klik apps di sini. Ya. Upayakan untuk awal itu terhubung online dulu. Ya, terawal hubung online dulu, kemudian buka file atau buat file Google Docs-nya, kemudian ketik sesuatu sedikit, mungkin baru offline kan. Setelah itu Anda bisa bekerja secara offline. Artinya Anda tidak memerlukan lagi aplikasi berbasis desktop. Ya. Karena sekali lagi aplikasi berbasis desktop itu ketika disimpan di Google Drive, dia akan memotong jatah. Jadi kalau Anda menggunakan akun Google Gmail, tentu jatah 15 GB itu akan terus berkurang. Kalau itu aplikasi-aplikasi itu dibuat dengan menggunakan Google dibuat menggunakan aplikasi berbasis desktop seperti Word, Excel gitu ya, OpenOffice dan lain sebagainya. Nah, saya akan lihatkan di sudut kanan bawah ini, ini ada satu aplikasi Google namanya Backup and Sync. Kita masuk ke yang kedua nih, Backup and Sync. Ya. Jadi ini di-download, nih klik Backup and Sync. Apa itu? Backup and Sync untuk melakukan sinkronisasi. Ada dua model sebenarnya dengan Drive File Stream dan Backup and Sync. Bedanya di mana? Bedanya cukup sederhana sebenarnya. Backup and Sync ini akan mensinkron folder, gitu ya. Jadi kalau di dalam Windows Explorer yang terbiasa menggunakan Windows, maka itu foldernya yang akan disinkron. Tetapi kalau drive file stream, maka drive-nya yang akan disinkron. Ini perbandingannya. Cuma memang drive file stream ini hanya ada di Google Suite. Jadi hanya bisa diakses di akun Google Suite. Jadi kalau akun Bapak Ibu menggunakan Gmail, drive file stream ini tidak bisa. Ya. Nah, saya akan membukakan contoh. Ini contoh. Saya buka sebuah folder. Untuk bedanya di mana? Ya. Di Windows Explorer saya yang terlihat saat ini, kalau saya klik ini Google Drive. Ini saya klik Google Drive. Ini ada file-file yang tersinkron dengan Google Drive. Di bawahnya ini ada Drive, Google Drive File Stream. Ini adalah drive streamnya. Ya. Yang di-share itu adalah, yang akan terlihat itu adalah drive-nya. Baik yang drive ada di cloud-nya ya. Nah, kita akan coba satu persatu dulu dengan yang ini drive file stream-nya sama, saya akses di sini dengan yang di atas. Di sini juga di drive D,
Di drive D itu ada satu folder namanya data online del 2. Ini contoh penggunaan backup and syncs. Jadi di dalam backup and syncs itu setelah Anda download, install, tidak perlu semua harus disinkron. Karena luar biasa akan memakan bandwidth kalau semua komputer Anda disinkron. Jadi folder-folder tertentu, contoh di D ini ada data online del 2. Isinya apa? Isinya ini. Jadi semua file ini otomatis akan tersinkron. Ya, akan tersinkron dengan file ini tadi, backup and syncs. Ya, dengan backup and syncs. Kemana dia akan tersimpan? Saya akan bukakan versi online-nya. Ya, versi online-nya di sini. Nah, di versi online, ini. Nah, ini. Di sini ada komputer. Ya, ada komputer. My Drive ini adalah Google Drive. Ya, Google Drive. Kemudian Share Drive ini adalah Drive Share. Drive share ini drive bersama, ya. Nanti kita akan bahas tersendiri. Di komputer ini yang tersinkron menggunakan backup and syncs tadi. Jadi ada 3 laptop. Jadi ada 3 laptop saya, Dell laptop 2, dan my laptop. Ini ketika laptop-laptop ini dibuka, memperbaharui data yang ada di dalamnya, maka dia akan tersinkron menggunakan aplikasi backup and syncs ini. Itu ya. Contoh ini Dell laptop 2. Saya klik Dell laptop 2. Di dalam Dell laptop 2 ini terdapat satu folder namanya data online Dell. Nah, data online Dell itu ini karena kita posisi sekarang offline gitu ya. Karena kita posisi sekarang offline dan kita menggunakan mode web seperti ini jadinya. Jadi isinya ini persis sama dengan yang ini. Data online Dell 2. Ada berapa folder? Ada folder cover, keeper, informatika, PPT, SKUS. Ada 5 folder ya. Kita akan cek di sini tadi. Di sini juga mestinya akan ada 5 folder. Ya. Mestinya akan ada 5 folder di Dell laptop 2. Ini kalau saya turunkan Dell laptop 2. Di sini nanti ada datanya sama ya, datanya sama. Cuma karena memang posisi kita lagi offline, kita akan buktikan nanti. Atau saya connect dulu ya, saya coba connectkan dulu. Kita connect, kita akan lihat isinya sebenarnya apa. Sekarang saya masuk ke Dell laptop 2 di dalam data online Dell ini. Nah, ini sekarang dia aktif semua sudah. Dan foldernya kelihatan semua ini. Ada cover, hyper, informatika, PPT, SKUS. Ya. Di SKUS contoh, ini ada 3 file. Ya, ada 3 file. Kemudian saya akan cek di sininya, offline-nya. Ini SKUS. Saya buka misalnya. Nah, ini SKUS juga ada 3 file. Gitu ya. Nah, ini apa yang ada di folder yang kita sinkron dengan backup and syncs itu akan persis sama dengan yang ada di versi webnya. Sekarang kita akan coba bekerja dengan offline lagi. Kita bekerja dengan offline lagi. Contoh di sini kan cuma ada 5. Saya akan tambah satu folder. Latihan. Gitu ya. Saya tambah satu folder latihan. Di sini langsung tanda cek ini berarti sudah tersinkron. Ya, isinya sudah tersinkron sama persis antara yang di offline dengan yang di online-nya, gitu ya. Antara yang di Google Drive dengan yang di laptop. Tetapi yang modelnya semacam ini ada tanda sinkron, simbol sinkron ini berarti masih belum tersinkron karena kita posisi offline. Saya buka latihannya juga masih kosong, gitu ya. Masih kosong. Saya akan tambahkan data di sini. Ya, saya akan kopikan dari yang lain misalnya. Oke.
sini. Daftar sekolah layak informatika. Saya tambahkan ke latihan ini. Ada satu buah file sekarang. Ya. Ada satu buah file daftar sekolah layak informatika. Dan ini file desktop. Makanya ada size-nya 19 ya. Kita akan coba sinkronkan. Saya akan konekkan lagi. Jadi fungsi dari backup and sync ini, dia akan melakukan sinkronisasi terhadap file yang ada di laptop, folder yang ada di laptop, itu akan disinkron ke Google Drive di versi webnya, yang online-nya gitu ya. Disinilah sebenarnya manfaat ketika Anda memiliki file-file penting, gitu ya, bekerja dengan file-file penting di versi desktop misalnya, bekerja di versi desktop, kemudian dilakukan sinkron. Ya, nah, saya ambil contoh, saya bukakan lagi di sini. Di sini kelihatan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Mestinya sudah ada 6 ini kalau kita sinkron, gitu ya. Akan coba cek, lihat, latihannya ada 1. Ya, latihan nambah 1 ya. Saya klik. Sudah ada file yang tadi. Jadi di internetnya pun sudah ada, di online-nya pun juga sudah ada. Gitu ya. Nah, begitu juga ini kalau saya buat di sini new Google Docs. Apa yang akan terjadi? Blank document, create and share. Karena dia di folder shares. Ini juga latihan. Ini juga latihan, judulnya ini juga latihan, tersimpan. Sekarang kita lihat, di sini kan masuk kosong. Nah, ini udah ada tambah 1 file. Bagaimana di versi di ini kita, di komputer kita akan cek foldernya. Ini juga latihan, GDOC, Google Doc File. Nah, ketika dia masuk di mana, di Google Doc, size-nya ada 1 kilobyte. Ya, ini ikonnya. Itu ya, 1 kilobyte. Jadi tersinkron otomatis ketika mengadakan perubahan di cloud, akan tersinkron di laptop atau di foldernya. Ketika mengadakan perubahan di foldernya, akan tersinkron di laptop. Saya ambil contoh, saya buka file Word. Saya akan buka Word, misalnya. Kemudian saya akan mengetik sesuatu, saya akan bekerja di sini. Saya nambahkan gambar misalnya. Saya tambahkan gambar. Kemudian kan belum disimpan lokasinya ya. Saya simpan lokasinya di Save As. Save As lokasinya tadi di D, di Drive D, di data online Dell, di latihan. Nah, saya simpan di sini. Word. Laptop. Saya beri nama seperti itu. Saya simpan. Kelihatan bajakannya ya. Oke, sekarang saya lihatkan ke sini. Di sini sudah tersimpan juga Word laptop. Dan ini sudah tercentang hijau. Artinya file ini juga otomatis sudah tersimpan di Google sini. Belum muncul ya. Kita refresh dulu. Nah, ini sudah ada Word. Jadi kalau saya klik yang Word laptop, di activity-nya ini sudah masuk. Ini juga sudah ada. Ada 1, 2, 3 file. Ini file temporary yang dimiliki oleh Word. Biasa ketika membuat file dia ada file temporary-nya. Nah, ketika saya klik di sini, yang terjadi seperti itu. Ya, jadi sama persis. Nah, selanjutnya saya akan selalu bekerja menyimpan file saya di data D ini di folder data online Dell. Satu folder ini akan tersinkron terus ke Google Drive ketika kita terhubung ke jaringan internet. Kelebihannya apa? Kelebihannya
ketika ada data-data penting, gitu ya. Ketika ada data-data penting, misal nih laptop saya yang ini misalnya hilang, gitu ya. Atau laptop ini terkena virus, harus diformat ulang misalnya, atau ada hal-hal lain, misalnya tiba-tiba terhapus. Tentu Anda tidak akan panik ketika ini terhubung ke jaringan internet, ya, terhubung ke Google Backup and Sync, karena pada saat Anda mengetik semacam ini, apalagi terhubung ke jaringan internet, maka dia otomatis akan melakukan sinkron. Itu ya. Nah, ini kelebihannya. Jadi ini semacam flash disk berjalan. Google Drive itu kalau Google Drive itu semacam flash disk berjalan. Tetapi dengan tambahan fitur backup and sync, maka flash disk berjalan itu seolah-olah cloud berjalan, gitu ya. Bukan hanya flash disk berjalan, tetapi cloud berjalan. Sepanjang kita terkoneksi ke jaringan internet, maka dia akan langsung terhubung, tersimpan, gitu ya. Nah, jadi ini backup and sync bagaimana? Backup and sync ini tinggal Bapak Ibu download, ya. Jadi di internet, di sini ini ada. Oke, sebentar. Mungkin di sini backup and sync. Nah, ini download backup and sync, ya. Ini linknya. Silakan download backup, atau di googling saja download backup and sync, kemudian diinstal di laptop. Setelah terinstall nanti akan ada icon muncul semacam ini. Nah, setelah itu ini akan terlihat file-file yang disinkron terakhir. Nah, kita juga bisa langsung melakukan ini apakah akan di-share atau enggak dan seterusnya. Tuh ya. Ini adalah Google Drive foldernya. Ini adalah Google Drive on the web. Ini yang di komputer. Ini kalau saya klik, ini akan tampil folder ini. Folder semacam ini. Ini folder yang ada di komputer, ya, Google Drive-nya. Ini kalau saya klik lagi, ini Google Foto, sinkron untuk Google Foto. Nah, sekali lagi ini bisa merujuk ke folder tertentu yang ada di web maupun yang ada di laptop. Contoh, di Dell Laptop 2 ini ada satu folder yang disinkron, yakni data online Dell 2, total 81 MB. Bisakah saya menambah folder lain untuk disinkron? Bisa. Ya. Bisa, tinggal saya pilih choose folder. Awalnya ini semua ya, desktop, dokumen ini terchecklist. Jadi akan lebih baik kalau itu di uncheck. Ya, jangan dicek. Jadi cukup beberapa folder, karena backup and sync ini basisnya adalah folder. Saya pilih folder lain. Yang mana di D yang ingin saya amankan? Tadi kan cuma satu yang ingin saya amankan, ini. Saya ingin mengamankan juga yang ini misalnya. Saya select, akan tambah dia di sini. Nah, sudah. Jadi akan ada 2 folder yang dilakukan sinkron. Jadi ketika saya buka ini, folder ini, di D ini sekarang sudah ada 2, termasuk yang informatika ini. Ya. Folder informatika, tapi belum terchecklist, karena kita belum proses di sininya. Di mana tadi? Ini. Ya. Ini kalau saya oke ya. Oke. Dia sudah melakukan sinkron. Ketika kita buka, saya buka ini perlu refresh. Iya, nah ini sudah posisi sinkron. Nah, ini bekerja juga dengan drive file stream, gitu ya.
Ini mestinya dipilih salah satu saja ya. Ketika Anda bekerja dengan Google apa? Ini sudah terchecklist dengan backup and syncs, tidak usah menggunakan drive and syncs, tetapi drive file stream. Tapi ketika menggunakan apa bedanya? Sekali lagi bedanya yang satu basisnya folder, yang satu basisnya drive. Ini satu drive. Jadi ketika sudah menggunakan drive file stream, ya pakai drive file stream saja. Cuma sayangnya drive file stream ini hanya ada di Google Suite, akun Google Suite. Nah, ini jadi kelihatan, ini ya. Ini juga disinkronkan. Baik, itu tadi ini proses sinkron, dia berjalan. Nah, ini dia melakukan proses sinkron untuk yang folder selanjutnya. Ini makanya di sini juga berjalan ya. Tampak dia berjalan prosesnya. Ini melakukan sinkron. Ini kalau sudah checklist berarti selesai. Ya. Nah, ini saya tutup. Biarkan saja dia sinkron. Itu tadi tentang backup and syncs. Jadi sudah 2 kita bahas. Google Drive, baik yang offline maupun online. Kemudian kita berbicara tentang backup and syncs. Backup and syncs ini adalah aplikasi yang harus kita download di komputer kita untuk membuat folder di komputer kita bisa di backup dan disinkron ke cloud, ya, ke Google, akun Google kita, khususnya kalau memiliki yang Google Suite. Karena kalau Google Gmail biasa akunnya kasihan, gitu ya. Kasihan kenapa? Karena kapasitasnya terbatas. Kalau banyak yang kita lakukan backup tentu akan habis. Ya. Nah, jadi tadi kita berbicara tentang Google Drive baik offline maupun online, termasuk tentang penggunaan aplikasi Google Docs secara offline-nya, teknisnya. Nah, selanjutnya backup and syncs. Sebelum saya lanjut, saya ingin sedikit menggambarkan fungsi backup and syncs ini. Banyak aplikasi mungkin yang Anda miliki itu bisa diselamatkan dengan backup and sync. Saya ambil contoh, ketika sekolah memiliki sebuah sekolah ya, atau sebuah perusahaan, saya ambil sekolah dulu. Sekolah itu memiliki aplikasi namanya iRaport, gitu ya. Aplikasi yang namanya iRaport yang diinstal di server sekolah. Apa yang akan terjadi ketika jaringan, bukan jaringan ya, server itu hilang, gitu ya, atau server itu kena virus, rusak dan lain sebagainya. Tentu data akan rusak. Nah, dengan backup and syncs, Anda bisa melakukan sinkron terhadap folder yang berisi data iRaport tersebut. Sehingga secara real time, data iRaport itu juga akan terbackup secara otomatis. Itu ya. Tidak hanya iRaport, data pokok pendidikan juga sama. Data penjualan juga sama. Data stok name barang di perusahaan. Dan data lainnya. Gitu ya. Itu begitu penting. Untuk Anda lakukan backup and syncs. Sehingga ketika laptop itu hilang, Anda akan aman. Atau contoh, saya akan bukakan lagi di sini. Di sini saya memiliki yang namanya komputer. Komputer ini saya ada 3 yang terkoneksi dengan backup and sync. Yang kita buka tadi Dell Laptop 2 ini. Laptop yang saya gunakan sekarang itu adalah yang Dell Laptop 2. Gitu ya. Nah, saya berangkat ke sebuah daerah misalnya. Ke Jakarta misalnya. Tidak mungkin saya membawa 3 buah laptop ini sekaligus. Bukan begitu. Ya, ya kan? Tetapi saya ingin mengambil data yang ada di laptop tersebut. Maka contoh, di Dell Laptop, ini kalau saya buka, ini ada satu data online. Saya klik data online, ini adalah isinya. Ya, di sini ada tesis, ada soal, sekolah, perangkat,
folder ya. Satu folder utuh, misalnya ini ada profil. Saya diminta untuk mengirim profil, padahal itu ada di laptop saya yang satu. Nah, kebetulan laptop saya itu tersinkron ke backup and syncs di Google Drive. Maka saya mudah mencarinya. Saya cari, oh ini di laptop yang Dell satunya ini. Tinggal saya buka, saya cari tempatnya penyimpanannya di mana, saya buka. Cek dulu, oh benar ini. Udah saya kirim. Gitu ya. Begitu juga kalau data itu adanya di laptop yang satunya ini. Tinggal saya klik di dokumen ini, buka, kirim. Ya. Nah, inilah manfaat kita bekerja dengan menggunakan Google Drive ditambah fitur backup and syncs-nya. Dia bisa melakukan sinkron terhadap file atau folder yang ada di sebuah laptop. Sehingga bisa kemanapun kita berada, saya bisa tetap mengakses laptop tersebut isinya. Nanti saya bisa juga menambahkan data ke sana. Contoh di laptop ini ada data, misal di data sekolah ini ada data sertifikasi. Ya. Di dalam ini ada scan macam-macam di sini. Scan dokumen macam-macam, akta kelahiran, SK, paspor, dan lain sebagainya. Lengkap. Ya. Sisi backup, nggak ada, lengkap. Nah, ini bisa saya tambah. Jadi isi laptop saya yang di satunya bisa saya tambah dari laptop saya yang di sini. Saya tinggal copy, masukkan ke sini. Nanti ketika laptop saya yang satunya itu dihidupkan, terhubung ke internet, maka dia akan melakukan sinkron terhadap isinya. Jadi ada yang baru saya masukkan tadi menggunakan laptop B ini misalnya, dia akan langsung mensinkron dengan laptop A. Ketika laptop A itu terhubung ke internet. Nah, jadi saya berangkat kemanapun membawa laptop satu, tapi seolah-olah saya membawa 3 buah laptop. Karena basisnya adalah folder yang di-share. Gitu ya. Nah ini kelebihannya. Ya, jadi cara melihatnya di mana? Di komputer. Di drive ini ada yang namanya komputer. Di komputer ini akan terlihat folder. Memang di sini tertulisnya ikonnya laptop ya. Tetapi bukan isi satu laptop itu, tetapi hanya folder-folder tertentu yang kita lakukan share. Contohnya ini, ada data online dan data informatika yang dilakukan share. Oke, mungkin cukup jelas ya. Jadi ada backup, ada Google Drive, bagaimana bekerja Google Drive secara offline online, kemudian bagaimana Google Drive itu bisa punya kemampuan lebih powerful dengan melakukan install Google Backup and Syncs. Nah, itu yang dimaksud tadi dengan backup and syncs. Ya. Kemudian saya akan kenalkan satu yang namanya share drive sebelum kita ke file stream. Di share drive saya klik. Share drive ini fitur yang sedikit berbeda lagi. Ini juga share drive ini hanya ada di Google Suite. Ya. Jadi satu folder ini ada satu folder. Satu folder ini dimiliki, ini kalau saya klik kanan, add member, manage member. Ini dimiliki oleh 6 orang. Jadi untuk kerja tim kita menggunakan share drive ini bagus ya. Jadi saya lihatkan manage membernya. Yang miliki siapa? Ini yang memilikinya. Ya saya sendiri yang memiliki, cuma dengan akun yang berbeda-beda gitu ya. Jadi saya bisa mengakses share drive ini dari akun manapun. Nah, di dalam sebuah lembaga ini sangat bagus untuk digunakan. Contoh saja, misalnya share drive ini digunakan untuk, ini saya buka satu ya. Saya buka hypernya ini. Di sini ada beberapa folder di dalam share drive. Jadi share drive ini ada satu drive yang di-share. Nanti diisi di sana, contoh di sini diisi PSMA, PPT, file block, APII. Nanti mungkin bisa juga diisi file kesiswaan kalau sekolah, kalau
file skripsi, sama fungsinya nanti seperti yang Google backup and sync tadi, ya, atau Google Drive pada umumnya. Tetapi ini nanti fungsinya lebih kepada untuk teamwork. Nah, saya ambil contoh ini untuk lingkungan sekolah ya. Ada data kesiswaan. Nah, data kesiswaan ini maksudnya data siswa tahun ini. Ketika nanti saya melakukan perubahan dengan data siswa itu, saya ambil contoh misalnya saya buat saja di sini satu buah folder siswa, satu folder siswa. Di dalam folder siswa yang saya buat ini, saya akan membuat satu buah file spreadsheet. Saya buat satu buah file spreadsheet. Isinya tentang data siswa, database siswa, mulai nama siswa, orang tua siswa, nama gitu ya, nama siswa, NIS-nya, ortu, bla 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 dan seterusnya. Ini tidak saya miliki sendiri ya. Ini dimiliki bersama. Siapa yang memiliki? Ya orang yang ditambahkan di dalam drive share itu. Ya. Di drive share itu siapa yang memiliki? Ya misalnya ada 7 orang atau 10 orang atau 20 orang, maka itu dimiliki bersama oleh tim. Ya. Hak aksesnya apa? Hak aksesnya sama. Berbeda dengan Google Drive, ketika kita share itu hak akses bisa dibeda-bedakan. Ya. Jadi ada yang hak aksesnya sebagai owner, sebagai editor, atau hanya viewer. Nah di sini berbeda, di di Drive bersama ini semua hak aksesnya sama, gitu ya, hak aksesnya sama. Sehingga ketika saya merubah di sini, misalnya si A ini siswa, ada siswa ini misalnya A, ini namanya B, yang B ini misalnya pindah atau datanya berubah, datanya diubah, misalnya ada yang salah, ketika data ini saya rubah, maka tim saya itu juga akan otomatis datanya berubah di sana. Nah, ketika Anda bekerja masing-masing, misalnya kesiswaan bekerja sendiri, kurikulum bekerja sendiri, ketika ada perubahan data di kesiswaan, kurikulum itu masih menggunakan data lama. Ketika kepegawaian di sebuah perusahaan ada perubahan data, maka di bagian absensi kepegawaian lain bisa jadi datanya masih belum sinkron. Nah, dengan Drive bersama ini, maka data perusahaan atau data sekolah atau data apapun itu akan mengalami perubahan yang sama. Dan siapapun bisa melakukan editing. Kelebihan lainnya adalah karena ini Drive bersama, ketika ada salah satu yang sudah resign dari sekolah atau resign dari perusahaan, maka Drive bersama ini masih bisa diakses oleh tim yang lain. Nah, ini kelebihan dari Drive bersama. Ciri-ciri Drive bersama apa? Nah, ini ciri Drive bersama. Kita akan lihat. Drive bersama di sini akan kelihatan seperti ini, share drive. Ya. Ini kalau saya klik kanan, share drive, new share drive. Saya bisa menambahkan drive baru. Ini klik kanan, share drive, new share drive. Di sini sudah ada satu hyper. Saya tambahkan share klik, maka akan ada share drive bersama lagi. Nanti saya buat misalnya share drive bersamanya ini, saya buat gini misalnya sekolah. Maka akan nambah di sini satu. Nah, cuma sekolah ini nanti siapa yang memiliki? Baru ada satu member. Saya tambahkan siapa di sini yang memiliki drive ini secara bersama. Ya. Itu bisa ditambah. Sekali lagi, Drive bersama ini hanya akan ada di Google Suite, di akun Google Suite. Ini ya, di akun Google Suite. Untuk membuatnya ya. Tetapi kalau ini saya share, contoh yang ini tadi, saya beralih akun sekarang. Saya beralih ke akun saya yang Gmail misalnya. Ketika saya beralih ke akun Gmail saya, share drive ini juga ada. Ya. Kenapa? Karena sudah di-share oleh akun saya yang G Suite. Agar si akun Gmail saya ini bisa mengakses juga. Ya. Ketika saya buka, yang di-share yang mana?
cuma hanya hyper. Yang sekolah belum, karena sekolah belum di-share. Apa yang bisa saya lakukan di sini? Karena saya yang di-share, saya bisa melakukan editing dan seterusnya, menambah file dan seterusnya. Gitu ya. Ini kalau saya klik kanan, nggak bisa. Kenapa? Karena new share drive membuat drive share baru itu hanya bisa dilakukan oleh akun Google Suite. Tetapi drive share itu bisa di-share dengan akun di luar itu. Bisa di-share dengan akun Google. Di sini juga kelihatan tidak ada My Computer tadi. Kenapa? Karena bukan milik saya di akun yang Gmail ini. Gitu ya. Tetapi saya bisa meng-share isinya. Tetapi tidak tampak di My Computer. Nah, saya akan beralih lagi ke akun yang G Suite. Nah, di akun G Suite sekali lagi tampilannya seperti ini. Ini share drive sudah ada 2 hyper 4 dan sekolah. Tinggal saya tambahkan. Ini kelihatan membernya ada 6 orang, ini 1 orang. Ketika saya klik komputer, My Computer, saya punya 3 buah laptop. Ketiga buah laptop ini isinya folder di laptop itu yang dilakukan share dengan backup and syncs. Ya. Backup and syncs. Nah, jadi sudah ada 3, Google Drive, backup and syncs, dan share drive. Tinggal satu lagi yang disebut dengan ini, drive file stream. Nah, drive file stream ini sama dengan backup and syncs, gitu ya. Saya ambil contoh, saya buka ini. Downloadnya di mana? Sama, saya bukakan downloadnya dulu ya. Oke. Deploy, ini download Google Drive Stream Setup. Ini di download, diinstal. Gitu ya. Sekali lagi, kalau Anda menggunakan sebuah akun, akan lebih baik pilih salah satu saja, backup and syncs atau menggunakan drive file stream. Bedanya di mana? Yang satu itu teknis pengelolaannya adalah folder, yang satu itu adalah drive utuh, gitu ya. Nah, ini sudah diinstal. Jadi di laptop saya ini ada drive file stream, yang satunya adalah backup and syncs. Saya buka sekarang. Ini adalah laptop saya. Ya memang. Nggak mungkin laptop Anda kan. Nah, ini Google Drive yang menggunakan backup and syncs akan terlihat di sini. Ini yang paling atas, Google Drive. Ini menggunakan backup and sync. Ini isinya. Ini adalah yang Google Drive file stream. Ya. Atau kalau di dalam Drive ini akan tambahan satu Google Drive file stream. Sama isinya. Nah, kalau untuk mengecek ini saya buka Drive D di local computer. Di Drive D local computer ini ada yang terchecklist 2. Ini adalah backup and sync. Jadi ada 2 folder yang dilakukan backup and sync. Ya, ini data online Del 2 dan informatika ini. Nah, yang Drive file stream itu ini. Jadi kalau sudah memiliki drive file stream, di sini saya bisa contoh. Drive file stream. Share drive. Bentar. Ini dia nggak bisa akses. Ini share drive tadi ya. Dia harus di dalam ini membuatnya. My drive ini berarti di drive aktifnya yang mana? Ini. Ya. Kemudian saya buat yang di share drive saja. Nah, ini kan ada 2, ada sekolah. Sekolah tadi datanya masih kosong. Yang drive share tadi ya, drive share tadi ada di dalam drive file stream. Saya buat di sini. Ini masih kosong. Bisa gak kita tambahkan di sini? Sebuah folder. Bisa. Tapi kalau saya tambahkan langsung ini data sertifikat misalnya ya. Nah, bolehkah saya tambahkan di sini? Itu tidak bisa. Saya buat folder baru misalnya, nggak bisa. Jadi buatnya harus menggunakan share drive atau Google Drive yang ada di versi webnya. Ya. Nah, jadi setelah ini di share drive
sekolah, ini ada data sertifikat, saya ambilkan data sertifikatnya misalnya apa contoh? Ini tadi ya. Nah, ini data sekolah ini tadi. File lain ya. Misalnya ini saya masukkan ke sekolah. Data sertifikat di sini ya. Nah, prinsipnya sebenarnya sama ya, sama. Tetapi yang drive file stream ini adalah drive-nya yang disinkron, di share, sedangkan yang ini hanya folder-folder tertentu. Silahkan Anda pilih mau yang backup sini atau yang ini. Khususnya kalau yang Google Gmail mungkin gunakan yang backup sync aja. Yang Google Suite lebih baik kalau Anda menggunakan Google Drive file stream. Tergantung yang mana yang kebutuhan Anda ya, kebutuhannya yang mana. Nah, sekarang ini sudah, saya akan cek di versi online-nya. Saya buka versi online-nya di sekolah. Nah, ini sudah ada sebuah file di versi sekolahnya, udah langsung otomatis juga tersinkron. Ini kalau saya buka yang ini, drive file stream-nya, ini sudah disinkron otomatis juga. Sama seperti yang ini tadi, folder backup and sync juga melakukan sinkron. Dan sinkronnya ini udah selesai. Ini ada pertanyaan, apakah Anda akan menggunakan keduanya? Apakah menggunakan drive file stream atau keduanya? Nah, ini bisa. Kedua-duanya bisa salah satu. Tapi saya sarankan supaya Anda bingung, mungkin pilih salah satu saja. Ya, apalagi kalau laptopnya lemot, jaringannya lambat, ya mending pilih menggunakan backup and string untuk folder-folder tertentu mengamankan. Ya, jadi sewaktu-waktu Anda berada di mana laptop Anda bisa diakses dengan menggunakan laptop yang lain, atau sewaktu-waktu laptop itu hilang, Anda tetap memiliki file-file yang seharusnya file-file penting ya. Seperti yang saya jelaskan ini, misalnya yang di laptop ini, ketika terjadi kebakaran misalnya, di data online ini saya sudah memiliki soft copy semua sertifikat SK misalnya, ini di sini misalnya. Ini ya. SK ini misal. Contoh ini sertifikat lama ada di sini semua. Sehingga sewaktu-waktu kalau diperlukan saya tinggal akses gitu ya. Ini sertifikat ini. Nah, saya pikir itu sudah lengkap apa yang saya sampaikan, mulai dari apa tadi? Mulai dari Google Drive, akses offline-nya seperti apa, akses online-nya seperti apa, mengupload-nya seperti apa. Ini. Jadi kita tadi membahas tentang Google Drive, kemudian backup and syncs, itu ya. Kemudian drive file stream dan drive bersama. Tujuannya apa? Sekali lagi, untuk menyelamatkan dan mengamankan data atau project, serta bagaimana bekerja dalam sebuah tim. Data apa itu? Project apa ya? Bisa saja itu skripsi, tesis, disertasi, tugas kantor, tugas sekolah, dokumen, foto, dan lain sebagainya. Sekali lagi, demikian. Jika ada pertanyaan, sekali lagi silahkan ditanya di bagian komentar. Nanti kita akan diskusikan, akan dijawab secara online. Ya, sekian. Terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.